Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatma Yunita dengan stambuk D1A11930 dari kelas Agribisnis C, jurusan Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Halluoleo. Tujuan pembuatan video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah metode analisis data agribisnis mengenai analisis korelasi Pearson, analisis linear sederhana, dan analisis linear berganda menggunakan aplikasi SPSS. Di sini saya mempunyai data penelitian yang sudah saya rekap di program Excel untuk memudahkan pemindahan datanya di SPSS. Di data yang ada data X dan Y, di mana data X adalah kepemimpinan dan kepala cabang, dan Y kinerja pegawai. Kemudian buka program SPSS, kemudian klik variable view. Untuk name baris pertama saya beri huruf X, dan bagian label baris pertama saya isi kepemimpinan kepala cabang. Kemudian di baris kedua saya beri huruf Y, dan label untuk Y adalah kinerja pegawai. Langkah selanjutnya adalah klik data view, dan di sini sudah muncul huruf X dan Y. Selanjutnya kita akan mengcopy data di Excel tadi untuk dimasukkan di program SPSS. Setelah berhasil di-copy, kita cek apakah datanya sudah benar dengan 30 responden. Jika sudah benar, langkah selanjutnya yaitu kita analisis data. Pilih menu analis, kemudian pilih korelasi, kemudian klik bvary, kemudian masukkan data X dan Y ke kolom variabel pada bagian korelasi koefisien. Di sini muncul output analisis korelasi. Dari hasil output ini, maka dapat dikatakan bahwa terdapat hubungan antara kepemimpinan kepala cabang dan kinerja pegawai. Selanjutnya yaitu analisis linear sederhana. Data yang ada yaitu data X dan Y. Data X adalah motivasi kerja dan data Y adalah kinerja pegawai. Kemudian buka aplikasi SPSS. Kemudian klik variable view, yaitu untuk name baris pertama saya beri huruf X. Di bagian label baris pertama saya isi dengan motivasi kerja. Kemudian di bagian name baris kedua saya beri huruf Y, dan label untuk Y saya adalah kinerja pegawai. Selanjutnya adalah klik data view. Di sini sudah muncul huruf X dan Y. Selanjutnya kita akan mengcopy data di Excel tadi untuk dimasukkan di program SPSS. Setelah kita copy, kita cek apakah datanya sudah benar dengan 30 responden. Selanjutnya kita analisis datanya. Selanjutnya klik analisis, kemudian pilih regresi, kemudian pilih linear,
variabel motivasi kerja kita masukkan ke kolom independen. Sedangkan variabel kinerja pegawai kita masukkan ke kolom dependen. Jika sudah, maka klik OK. Dari hasil output SPSS, model summary yang menunjukkan nilai R sama dengan 0,689 yang kemudian diperoleh R² sebesar 0,475 yang berarti hubungannya antar variabel yaitu 47,5%. Kemudian F hitung sama dengan 25,36. Kemudian kita berpindah ke analisis linear berganda. Di data yang ada, data X1, X2, dan Y, di mana X1 kepemimpinan kepala cabang, X2 motivasi kerja, dan Y yaitu kinerja pegawai, di mana jumlah angket sebanyak 30 responden. Kemudian kita masuk ke aplikasi SPSS. Pada name baris pertama, saya isi dengan X1. Pada labelnya, saya isi dengan kepemimpinan kepala cabang. Dan pada name baris kedua, saya isi dengan X2. Dan pada labelnya, saya isi dengan motivasi kerja. Dan pada name baris ketiga, saya isi dengan Y. Dan pada labelnya, saya isi dengan kinerja pegawai. Kemudian kita klik view. Kita klik data view. Di mana sudah ada X1, X2, dan Y. Kemudian kita akan mengcopy data yang ada di Excel untuk dimasukkan di program SPSS dengan jumlah 30 responden. Setelah sudah di-copy, kita lihat apakah jumlah respondennya sudah benar dengan jumlah 30 responden. Kemudian selanjutnya klik Analyze. Kemudian klik Regression. Kemudian pilih Linear. Variabel kinerja pegawai kita masukkan di kolom dependen, sedangkan variabel kepemimpinan kepala cabang dan motivasi kerja kita masukkan ke kolom independen. Kemudian klik OK. Klik OK. Dari output SPSS, variabel enteret yang berarti variabel, kemudian model summary yang menunjukkan nilai R sama dengan 0,838 berarti pengaruh variabel X1 dan X2 serasi multan terhadap variabel Y sebesar 70,2%. Kemudian ada tabel ANOVA dan terakhir tabel koefisien. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.